Pernahkah Anda melihat urin berbusa saat buang air kecil? Lalu beberapa minggu kemudian, kaki mulai bengkak. Sepatu terasa semakin sempit, bahkan cincin di jari terasa sulit dilepas. Banyak orang menganggap ini hal sepele. Mungkin cuma kurang minum, atau mungkin hanya kelelahan. Padahal, pada sebagian orang, ini bisa menjadi tanda awal ginjal mulai rusak. Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah ginjal sering rusak secara diam-diam, tidak terasa sakit, tidak menimbulkan gejala besar di awal. Sampai suatu hari, fungsi ginjal sudah turun 50% bahkan lebih. Dan ironisnya, banyak pasien baru menyadari setelah terlambat. Terutama pada usia 50-65 tahun ke atas, tubuh kita mulai mengalami banyak perubahan alami. Tekanan darah mungkin mulai naik, gula darah mulai tidak stabil. Pembuluh darah tidak lagi sekuat dulu. Dan semua faktor itu sangat memengaruhi kesehatan ginjal kita. Jadi jika Anda atau orang tua Anda mulai mengalami urin berbusa, kaki atau pergelangan bengkak, cepat lelah tanpa sebab jelas, maka jangan langsung mengabaikannya, karena tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal penting. Namun kabar baiknya, jika tanda-tanda ini dikenali lebih awal, ginjal masih memiliki kemampuan luar biasa untuk dipulihkan dan dijaga agar tidak semakin rusak. Dan itulah yang akan kita bahas secara lengkap dalam video ini. Halo sahabat sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di channel ini, saya akan membantu Anda memahami berbagai masalah kesehatan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan berdasarkan ilmu medis yang akurat. Terutama masalah kesehatan yang sering dialami oleh usia 50 tahun ke atas. Jika Anda ingin terus mendapatkan edukasi kesehatan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar semakin banyak orang yang bisa belajar menjaga kesehatannya sejak dini. Karena dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Ada 6 tanda tubuh yang sering muncul ketika ginjal mulai bermasalah, dan sayangnya, banyak orang tidak menyadarinya. Bahkan, sebagian pasien yang datang ke klinik saya baru menyadari setelah kondisinya sudah cukup berat. Padahal, jika mereka mengetahui tanda-tanda ini lebih awal, keadaan bisa jauh lebih baik. Yang menarik, beberapa tanda ini terlihat sangat sederhana, bahkan sering dianggap bukan masalah kesehatan. Contohnya seperti urin yang terlihat berbusa, kaki yang mulai sedikit bengkak, bangun pagi dengan wajah sembab. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap normal karena usia, padahal sebenarnya bisa menjadi alarm awal dari ginjal kita. Tetapi jangan khawatir, dalam video ini saya juga akan membagikan kabar baik, karena ada beberapa hal sederhana yang bisa membantu melindungi ginjal kita, bahkan memperlambat kerusakan ginjal secara signifikan. Dan menariknya, banyak dari langkah ini bisa dilakukan di rumah. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan 6 hal penting yang sebenarnya bisa membantu menjaga ginjal tetap sehat, bahkan pada usia 60 tahun ke atas. Dan pada bagian ketiga nanti, saya juga akan membagikan solusi praktis yang bisa langsung Anda lakukan mulai hari ini. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena informasi ini bisa sangat berharga, bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang tua atau keluarga Anda. Sekarang, mari kita mulai memahami terlebih dahulu, apa saja tanda tubuh yang sering muncul ketika ginjal mulai mengalami gangguan. Sebelum kita membahas solusi, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya ginjal bekerja di dalam tubuh kita. Banyak orang mengira ginjal hanya berfungsi membuat urin, padahal peran ginjal jauh lebih besar dari itu. Ginjal adalah sistem penyaring utama tubuh. Setiap hari, sekitar 150-180 liter darah disaring oleh ginjal kita. Dari proses penyaringan itu, ginjal akan memisahkan zat yang masih dibutuhkan tubuh dan zat sisa yang harus dibuang melalui urin. Bayangkan, seperti filter air yang bekerja tanpa henti. Jika filter itu bersih, air yang keluar juga bersih. Namun jika filter mulai rusak, kotoran yang seharusnya tertahan bisa ikut keluar. Dan disinilah sering muncul tanda-tanda awal gangguan ginjal. Sayangnya, tanda ini sering muncul sangat halus, bahkan sebagian orang tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Mari kita mulai dari tanda pertama yang sering membuat orang bingung,
urin yang terlihat berbusa. Sesekali urin berbusa sebenarnya bisa normal, misalnya karena tekanan urin yang kuat, dehidrasi, atau sisa sabun di toilet. Namun, jika urin berbusa terjadi terus-menerus, terutama disertai gelembung yang bertahan lama, ini bisa menjadi tanda adanya protein dalam urin. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut proteinuria. Protein seharusnya tidak keluar melalui urin. Protein adalah zat penting yang digunakan tubuh untuk membangun jaringan, menjaga keseimbangan cairan, dan memperbaiki sel. Normalnya, protein akan ditahan oleh filter ginjal. Tetapi ketika filter ginjal mulai rusak, protein bisa bocor keluar melalui urin. Dan salah satu tanda paling mudah dilihat adalah urin berbusa. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang juga sering muncul. Kaki atau pergelangan kaki mulai bengkak. Banyak orang mengira ini hanya karena terlalu lama berdiri, terlalu lama duduk, atau kelelahan. Memang benar, hal tersebut bisa menyebabkan pembengkakan ringan. Namun ketika ginjal mulai mengalami gangguan, tubuh akan kesulitan mengatur keseimbangan cairan. Akibatnya, cairan bisa menumpuk di jaringan tubuh. Dan tempat yang paling sering terlihat adalah pergelangan kaki, punggung kaki, dan terkadang juga di wajah saat pagi hari. Karena itulah, jika Anda mulai menyadari sepatu terasa lebih sempit dari biasanya, atau kaos kaki meninggalkan bekas lebih dalam di pergelangan kaki, itu bisa menjadi sinyal yang tidak boleh diabaikan. Selain dua tanda tadi, ada beberapa gejala lain yang sering dialami pasien dengan gangguan ginjal awal. Misalnya seperti tubuh terasa cepat lelah, sulit berkonsentrasi, nafsu makan menurun, atau sering merasa tidak bertenaga. Banyak orang mengira ini hanya efek usia. Padahal, pada beberapa kasus, ini terjadi karena tubuh mulai menumpuk zat sisa metabolisme yang seharusnya dibuang oleh ginjal. Yang membuat kondisi ini semakin sulit dikenali adalah gejalanya sering muncul perlahan-lahan, tidak tiba-tiba, tidak dramatis, sehingga banyak orang tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tanpa menyadari bahwa fungsi ginjalnya sedang menurun. Tetapi, ada satu hal yang sangat penting untuk Anda ketahui. Ginjal sebenarnya memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Bahkan ketika sebagian fungsi ginjal menurun, ginjal masih bisa bekerja cukup baik untuk waktu yang lama. Artinya, jika gangguan ini diketahui lebih awal, kita masih memiliki banyak kesempatan untuk menjaga fungsi ginjal, memperlambat kerusakan, bahkan dalam beberapa kasus memperbaiki kondisi yang ada. Dan disinilah kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dalam dunia medis, ada beberapa kebiasaan sederhana yang terbukti membantu melindungi ginjal. Hal-hal ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi kesehatan ginjal kita. Terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia 50 hingga 65 tahun ke atas. Banyak pasien yang datang ke klinik saya sering bertanya, "Dok, apakah ginjal yang mulai bermasalah masih bisa dijaga agar tidak semakin rusak?" Jawabannya adalah, dalam banyak kasus, bisa. Selama kita mengetahui langkah yang tepat. Dan pada bagian berikutnya, saya akan menjelaskan 6 hal baik yang dapat membantu menjaga kesehatan ginjal, yang seringkali justru diabaikan oleh banyak orang. Yang menarik, beberapa di antaranya mungkin sudah Anda lakukan setiap hari, tanpa menyadari manfaat besarnya bagi ginjal. Dan di akhir penjelasan nanti, saya juga akan memberikan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan mulai hari ini. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti sampai bagian selanjutnya. Karena informasi berikut ini bisa membantu Anda melindungi ginjal sebelum kerusakan menjadi lebih serius. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dan mungkin menjadi kabar baik bagi banyak orang. Karena meskipun ginjal kita mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan, bukan berarti semuanya sudah terlambat.
Tubuh manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan dan memperbaiki diri, selama kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Dan berdasarkan penelitian medis serta pengalaman klinis, ada beberapa kebiasaan sederhana yang terbukti membantu melindungi ginjal. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya bisa sangat besar. Mari kita mulai dari hal baik yang pertama. 1. Menjaga asupan cairan yang cukup. Ginjal membutuhkan cairan yang cukup agar dapat bekerja secara optimal. Air membantu ginjal untuk melarutkan zat sisa metabolisme, mengeluarkan racun dari tubuh, menjaga keseimbangan elektrolit. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperberat kerja ginjal. Namun, penting juga untuk dipahami, minum air tidak harus berlebihan. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan sekitar 1,5 hingga 2 liter air per hari, tergantung aktivitas dan kondisi kesehatan masing-masing. 2. Mengontrol tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal. Ketika tekanan darah terlalu tinggi, pembuluh darah kecil di dalam ginjal bisa mengalami kerusakan. Akibatnya, kemampuan ginjal untuk menyaring darah menjadi menurun. Karena itulah, bagi Anda yang berusia 50 tahun ke atas, sangat penting untuk memeriksa tekanan darah secara rutin. Target tekanan darah yang sehat umumnya berada di sekitar di bawah 130/80 mm hidrogen, tergantung kondisi masing-masing individu. 3. Mengontrol kadar gula darah. Bagi penderita diabetes, ginjal merupakan salah satu organ yang paling rentan mengalami kerusakan. Kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus dapat merusak filter kecil di dalam ginjal yang disebut glomerulus. Kerusakan ini sering terjadi secara perlahan dan sering tidak terasa di tahap awal. Karena itulah, menjaga gula darah tetap stabil sangat penting untuk melindungi fungsi ginjal dalam jangka panjang. 4. Mengurangi konsumsi garam. Garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah, dan seperti yang kita bahas tadi, tekanan darah tinggi dapat mempercepat kerusakan ginjal. Banyak makanan sehari-hari sebenarnya sudah mengandung garam cukup tinggi, misalnya makanan olahan, makanan instan, makanan kalengan, dan camilan kemasan. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan konsumsi garam sekitar maksimal 5 gram per hari, atau kira-kira 1 sendok teh kecil. 5. Menjaga berat badan ideal. Berat badan berlebih dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan ginjal. Menjaga berat badan yang sehat membantu tubuh bekerja lebih efisien. Bahkan penurunan berat badan 5-10% saja dari berat awal dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan metabolisme tubuh. 6. Aktif bergerak setiap hari. Aktivitas fisik membantu memperbaiki sirkulasi darah, sensitivitas insulin, dan kesehatan pembuluh darah. Semua faktor ini berperan penting dalam menjaga fungsi ginjal. Anda tidak harus melakukan olahraga berat, cukup dengan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki 30 menit, bersepeda ringan, atau senam ringan di rumah. Yang penting adalah konsistensi. 6 hal ini mungkin terdengar sederhana, namun jika dilakukan secara rutin, kebiasaan ini dapat membantu melindungi ginjal, memperlambat kerusakan ginjal, dan menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Sekarang, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika Anda sudah mulai mengalami tanda seperti urin berbusa atau kaki bengkak? Langkah pertama yang paling penting adalah tidak mengabaikannya. Segera lakukan pemeriksaan medis sederhana seperti pemeriksaan urin, pemeriksaan fungsi ginjal melalui tes darah, serta pemeriksaan tekanan darah. Tes ini relatif sederhana, tetapi dapat memberikan gambaran yang sangat penting mengenai kondisi ginjal Anda. Semakin cepat masalah diketahui, semakin besar peluang untuk mencegah kerusakan yang lebih serius. Dan inilah alasan mengapa edukasi seperti ini sangat penting, karena banyak orang sebenarnya bisa menjaga kesehatannya lebih baik jika mereka mengetahui tanda-tandanya sejak awal. Saya masih ingat dengan jelas, sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik dengan keluhan yang terlihat sangat sederhana. Keluhannya hanya satu, "Dok, kaki saya kok akhir-akhir ini sering bengkak ya?" Tidak ada nyeri hebat, tidak ada keluhan dramatis. Namun setelah kami berbincang lebih jauh,
Cerita yang muncul ternyata sangat menarik dan juga cukup mengejutkan. Dan pengalaman pasien ini mungkin mirip dengan apa yang sedang dialami oleh sebagian penonton saat ini. Di bagian berikutnya, saya akan menceritakan kisah singkat pasien tersebut dan apa yang akhirnya kami temukan dari pemeriksaan medisnya. Sekitar 1 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik tempat saya praktek. Usianya sekitar 72 tahun. Kita sebut saja beliau Pak B. Beliau datang ditemani oleh anak perempuannya. Saat masuk ke ruang konsultasi, beliau terlihat masih cukup sehat. Masih bisa berjalan sendiri, masih terlihat aktif berbicara. Namun anaknya langsung berkata kepada saya, "Dok, akhir-akhir ini kaki Bapak sering bengkak, terutama kalau sore hari." Saya kemudian menoleh ke Pak B dan bertanya dengan tenang, "Sejak kapan bengkaknya mulai terasa, Pak?" Beliau menjawab pelan, "Kurang lebih 2 atau 3 bulan ini, Dok." Kemudian saya mulai menanyakan beberapa hal lain. Apakah ada sesak nafas? Apakah ada nyeri dada? Apakah ada riwayat penyakit jantung? Beliau menjawab tidak. Namun kemudian saya bertanya satu hal lagi yang sering saya tanyakan pada pasien dengan keluhan seperti ini. Saya bertanya, "Pak, kalau buang air kecil, pernah melihat urinnya berbusa?" Beliau sempat berpikir sejenak, lalu berkata, "Iya dok, kadang memang berbusa, tapi saya kira itu biasa saja." Dan disinilah sering terjadi kesalahpahaman. Banyak pasien menganggap urin berbusa itu hal biasa, padahal dalam beberapa kasus, itu bisa menjadi tanda bahwa ginjal mulai mengalami gangguan. Setelah itu, saya melakukan pemeriksaan fisik. Saya melihat pergelangan kaki Pak B memang sedikit bengkak, tidak terlalu besar, tetapi cukup terlihat. Kemudian kami melakukan beberapa pemeriksaan sederhana, di antaranya pemeriksaan urin, pemeriksaan darah untuk melihat fungsi ginjal, serta pemeriksaan tekanan darah. Hasilnya cukup menarik. Tekanan darah beliau ternyata cukup tinggi, sekitar 150/90 mm air raksa. Dan pada pemeriksaan urin, ditemukan adanya protein dalam urin. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut proteinuria. Proteinuria terjadi ketika filter kecil di dalam ginjal, yang disebut glomerulus, mulai mengalami kerusakan. Akibatnya, protein yang seharusnya tetap berada di dalam darah, ikut keluar melalui urin. Inilah yang sering menyebabkan urin terlihat berbusa. Kemudian kami melihat hasil pemeriksaan darahnya. Salah satu indikator fungsi ginjal adalah kadar kreatinin. Pada orang dewasa sehat, kadar kreatinin biasanya berada di kisaran sekitar 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter, tergantung usia dan kondisi tubuh. Pada Pak B, kadar kreatininnya sedikit meningkat. Artinya, fungsi ginjalnya memang sudah mulai menurun, meskipun belum sampai tahap yang berat. Kabar baiknya, karena masalah ini ditemukan cukup awal, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjaga fungsi ginjal beliau. Kami kemudian melakukan beberapa langkah penting. Pertama, mengontrol tekanan darah beliau dengan lebih baik, karena tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempercepat kerusakan ginjal. Kedua, mengatur pola makan, terutama mengurangi konsumsi garam berlebihan. Ketiga, mendorong beliau untuk melakukan aktivitas fisik ringan setiap hari, seperti berjalan kaki sekitar 20 hingga 30 menit. 1 bulan setelah itu, Pak B kembali datang untuk kontrol. Dan yang menarik, beliau berkata kepada saya dengan wajah yang jauh lebih lega, "Dok, sekarang kaki saya sudah jauh lebih ringan. Bengkaknya juga jarang muncul." Ini adalah contoh nyata bahwa ketika tanda awal dikenali lebih cepat, kita masih memiliki kesempatan besar untuk menjaga kesehatan ginjal. Banyak orang sebenarnya mengalami tanda-tanda yang mirip dengan Pak B. Urin berbusa, kaki mulai bengkak, cepat merasa lelah. Namun karena gejalanya terasa ringan, banyak yang memilih mengabaikannya. Padahal, kadang tubuh kita sebenarnya sedang memberikan sinyal penting. Dan semakin cepat kita mendengarkan sinyal itu, semakin besar peluang kita untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Di bagian terakhir nanti, saya akan merangkum kembali hal-hal penting yang perlu Anda ingat mengenai tanda-tanda ginjal mulai bermasalah. Dan saya juga ingin mengajak Anda untuk ikut berbagi pengalaman. Karena kesehatan adalah sesuatu yang bisa kita jaga bersama. Dari pembahasan kita hari ini, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat bersama. Tubuh manusia sebenarnya selalu memberi sinyal ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Masalahnya, seringkali sinyal itu sangat halus, tidak menimbulkan rasa sakit yang kuat, tidak membuat kita langsung merasa sakit berat.
Seperti yang kita bahas tadi, hal-hal kecil seperti urin yang terlihat berbusa, kaki atau pergelangan yang mulai bengkak, tubuh yang terasa lebih cepat lelah, seringkali dianggap hal biasa. Padahal, dalam beberapa kondisi, itu bisa menjadi tanda awal bahwa ginjal kita sedang membutuhkan perhatian. Namun, kabar baiknya adalah, ginjal merupakan organ yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Selama masalah diketahui lebih awal, kita masih memiliki banyak kesempatan untuk menjaga fungsi ginjal, memperlambat kerusakan, dan mempertahankan kualitas hidup yang baik hingga usia lanjut. Karena itulah, langkah sederhana seperti menjaga tekanan darah tetap stabil, mengontrol kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, cukup minum air, menjaga berat badan, serta tetap aktif bergerak setiap hari dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan ginjal kita. Jika Anda atau keluarga Anda mulai mengalami tanda seperti urin berbusa yang sering muncul atau kaki yang mulai sering bengkak, jangan langsung panik. Namun juga jangan diabaikan. Lakukan pemeriksaan kesehatan sederhana. Kadang hanya dengan tes darah dan urin, kita sudah bisa mendapatkan gambaran yang sangat penting tentang kondisi ginjal kita. Ingat, mengetahui lebih awal bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru dengan mengetahui lebih awal, kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki banyak hal. Seperti kisah Pak B yang kita ceritakan tadi. Ketika masalah dikenali lebih cepat, langkah-langkah sederhana bisa memberikan perubahan yang sangat berharga. Kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Kesehatan adalah tentang memahami tubuh kita dan merawatnya dengan lebih baik setiap hari. Dan itulah tujuan dari video-video di channel ini. Agar semakin banyak orang bisa mengenali tanda-tanda kesehatan lebih awal, sehingga kita semua bisa hidup lebih sehat dan lebih berkualitas. Sekarang saya ingin mengenal Anda yang sedang menonton video ini. Coba tuliskan di kolom komentar nama Anda dan Anda menonton dari kota mana. Saya selalu senang membaca komentar dari berbagai daerah. Kadang ada yang menonton dari desa kecil, kota besar, bahkan dari luar negeri. Dan itu membuat channel ini terasa seperti komunitas yang saling peduli dengan kesehatan. Jadi jangan ragu untuk menuliskan nama Anda dan asal daerah Anda. Siapa tahu ada penonton lain dari daerah yang sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang Anda sayangi. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa kembali bersama saya, Dr. Fauzan.